Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di perkuliahan semester ganjil dengan mata kuliah yang berbeda dengan semester kemarin. Ya, kalau kemarin kita bertemu di mata kuliah teori belajar ya, untuk semester ini kita bertemu dengan mata kuliah aljabar abstrak. Mungkin mata kuliah ini tergolong baru ya buat kalian ya. Oke, sebelum perkuliahan pada materi aljabar abstrak kita mulai, kita mulai dulu perkuliahannya dengan berdoa. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini perkuliahan aljabar abstrak kan masih pertemuan pertama. Pertemuan pertama di sini saya ingin memperkenalkan apa sih sebenarnya mata kuliah aljabar abstrak itu. Nah, untuk perkenalannya saya ingin menyampaikan dengan menggunakan RPS ya di sini. RPS adalah singkatan dari rencana pembelajaran semester, di mana RPS itu memuat materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini pada mata kuliah aljabar abstrak. Nah, di sini untuk mata kuliah aljabar abstrak sendiri ini ada capaian pembelajarannya. Mahasiswa harus bertanggung jawab ya secara profesional, baik mahasiswa maupun dosennya juga bertanggung jawab secara profesional terkait dengan perkuliahan. Kemudian karena aljabar abstrak ini termasuk mata kuliah rumpun matematika, maka nanti aljabar abstrak ini juga sebagai bekal kalian untuk mempelajari geometri, kemudian kalkulus, analisis real dan lain sebagainya ya. Nah, di mana materi itu sudah pernah kalian peroleh waktu tingkat SMA. Mungkin waktu SMA itu tidak spesifik gitu ya. Misalkan aljabar itu masuknya di persamaan linier 2 variabel atau 3 variabel. Oke, itu terkait dengan capaian pembelajaran. Kemudian untuk deskripsi mata kuliahnya, di sini untuk deskripsi mata kuliahnya, ya. Ini pada mata kuliah aljabar abstrak itu memuat materi-materi diantaranya ini ya tentang definisi dan operasi himpunan. Saya yakin sekali kalian sudah pernah mempelajari tentang operasi atau definisi dari himpunan pada tingkat SD maupun SMP. Nah, setelah itu nanti dilanjutkan dengan definisi dan sifat-sifat operasi biner. Setelah itu nanti masuk ke materi grup ya, di mana dalam materi grup itu memuat definisi grup dan juga sifat-sifat grup. Setelah itu masuk ke subgrup. Nah, habis subgrup nanti ada homomorfisme grup dan juga kernel dan lain sebagainya itu. Untuk referensinya atau pustakanya yang bisa kalian gunakan di sini ada bukunya Gilbert tahun 2015 itu judulnya Element of Modern Algebra. Setelah itu ada Galian Contemporary Algebra ya. Contemporary Abstract Algebra, kemudian ada Robinson, A Course in the Theory of Group, itu bukunya Robinson itu khusus membahas tentang grup. Nah, itu yang referensi utamanya. Untuk referensi pendukungnya, kalian bisa menggunakan bukunya Sukahar dari Universitas Negeri Surabaya dan juga bukunya Fadli Mas'ud yang berjudul Struktur Aljabar. Oke, itu terkait dengan materi yang kita akan pelajari.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ini setiap pertemuannya. Setiap pertemuannya di sini untuk materi pertama itu ada ini ya tentang definisi himpunan, relasi, dan fungsi secara operasi biner. Ini untuk pertemuan ketiga. Nah, untuk penilaiannya menggunakan tes tertulis ya. Dengan metode perkuliahannya itu tutori. Dengan metode, oke ya, saya mulai dulu. Saya ulang ya. Pertemuan pertama itu membahas tentang himpunan, setelah itu relasi, fungsi, dan operasi biner, sampai pertemuan ketiga. Nah, kriteria penilaiannya itu menggunakan tes tertulis, metode perkuliahannya itu tutorial sama diskusi ya. Materinya himpunan, relasi, fungsi, dan operasi biner. Nah, untuk penilaiannya ini bobotnya 100 untuk setiap soal yang saya berikan. Soalnya ini sebagai evaluasi kalau kalian sudah mempelajari materi itu. Sebagai bentuk evaluasi ya untuk mengetahui pemahaman kalian. Selanjutnya untuk pertemuan ke-4 sampai 7 nanti kita akan membahas tentang semi grup, kemudian monoid, kemudian grup permutasi, grup siklik, dan subgrup. Sama untuk bentuk penilaiannya berupa tes tertulis. Nah, nanti untuk metode pembelajarannya kita gunakan diskusi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Setelah itu bobot penilaiannya sama ya 100 untuk setiap soal yang saya berikan. Kemudian pertemuan ke-8-nya UTS. Nanti pertemuan 9, 10-nya 9, 10, 11 kita lanjutkan dengan subgrup siklik, kemudian normalizer sama centralizer. Kriteria penilaiannya menggunakan tes tertulis juga ya. Untuk non-tesnya ini nanti bisa saya kasih soal. Tapi kalian langsung menyelesaikan soal itu tanpa menulis di bukunya ya. Jadi bentuk soalnya seperti apa, kalian saya suruh menjawab secara lisan. Untuk bobot penilaiannya sama ya 100 ya. Nanti metode perkuliahannya tutorial sama diskusi karena waktunya 3 SKS, jadi yang satu SKS untuk materi, yang 1,5 SKS untuk diskusi. Untuk pertemuan 12 sampai dengan 14 akan membahas konsepnya, grup normal sama grup faktor. Apa sih sebenarnya konsep grup normal dan grup faktor itu nanti pelajari. Untuk masih sama tutorial. Diskusi kelompok itu digunakan nanti ada soal yang saya berikan kepada kalian, tetapi kalian harus menyelesaikan secara berkelompok. Nah, setelah diselesaikan kalian saya suruh mempresentasikan tiap kelompoknya. Itu terkait dengan mata kuliah aljabar abstrak ya, materi-materi apa saja yang ada. Nah, itu untuk penilaiannya ya, TM tadi itu maksudnya tatap muka, kemudian BM-nya belajar mandiri sama belajar terstruktur. Nah, penilaiannya kalau tadi ini kan penilaian itu kan ini ya dari soal yang saya berikan setiap pertemuannya. Setiap pertemuannya kan 3 SKS, itu nilainya 100 setiap soal. Keseluruhan soal. Entah itu soalnya ada 5 atau ada 10 atau 4. Jadi nanti bobot nilainya itu maksimalnya 100. Nah, nanti untuk penilaiannya, penilaian UAS itu diakumulasi. Mulai partisipasi kalian selama partisipasi kalian itu bobotnya 20%, kemudian tugasnya 30%,
nilai untuk UTS-nya 20% dan nilai untuk UAS 30%. Jadi ada 20%, 30%, 20% sama 30%. Ini akumulasi nilai selama mata kuliah aljabar. Oke, itu terkait dengan perkenalan mata kuliah aljabar abstrak ya di semester 3 yang akan kita pelajari. Oke, sampai dari sini ada pertanyaan dari rekan-rekan. Sepertinya beda ya. Nanti kalau sudah masuk waktu penyampaian materi mungkin sudah ada pertanyaan. Karena ini masih perkenalan. Saya kira belum ada rekan mahasiswa. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkenalan skripsi tentang mata kuliah abstrak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan berkah buat kalian semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan kembali untuk bertemu di mata kuliah aljabar abstrak pada pertemuan kedua ya. Kalau kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas tentang deskripsi mata kuliah. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan berdiskusi membahas tentang materi himpunan. Kemarin kan di RPS-nya kan untuk pertemuan kedua itu kan tentang definisi himpunan dan sifat-sifat himpunan. Nah, untuk materi pertama ini tentang himpunan ya. Ini saya screenkan dulu terkait dengan materi himpunan. Sebenarnya sih kalian sudah pernah mempelajari ya tentang materi himpunan. Kalau kalian ketahui pada waktu SD itu kan himpunan itu definisinya ya paling sekumpulan objek gitu ya. Sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik yang sama. Nah, itu kan definisi dari himpunan yang sudah kalian pelajari di dulu ya, SMP sama SD kayak gitu. Nah, hari ini kita akan kembali membahas tentang himpunan karena himpunan itu sebagai awal ya, maksudnya materi muncul. Ini ya sudah muncul ya. Oke. Tentang himpunan ya. Suara saya masih kan di kalian ya. Dengar, Bu. Enggak putus-putus. Masih terdengar, Bu. Oke, tentang himpunan. Nah, ini definisi himpunan ya yang pertama ya. Himpunan itu dalam bahasa Inggrisnya kan bahasa Inggrisnya kan set ya. Set itu himpunan. Nah, dari awal tentang grup, tentang himpunan. Apa sih sebenarnya himpunan itu? Di sini sudah ada slide yang tampil ya tentang himpunan, collection of object, sekumpulan objek. Nah, sekumpulan objeknya yang bagaimana? Di sini sudah ada penjelasannya ya, sekumpulan objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama. Nah, objek dari suatu himpunan itu disebut sebagai anggota atau poin atau elemen. Poin itu titiknya ya, atau elemen. Nah, suatu elemen dalam himpunan ditulis dengan menggunakan huruf kecil. A, B, C, D itu sebagai anggota dari himpunannya. Nah, sedangkan simbolnya himpunan sendiri itu ditulis dengan huruf kapital ya, atau huruf besar. Nah, maka kita bisa menuliskan misalkan satu himpunan itu memuat elemen X.
di mana elemen X itu anggota dari himpunan A. Nah, maka kita bisa menuliskan X, simbolnya elemen itu E itu ya, E kemudian A. Jadi X elemen A bacanya. Misalkan di sini ada contohnya, himpunan A itu memuat elemen X, memuat elemen Y sama Z. Selanjutnya, untuk yang slide selanjutnya di sini ada subset. Kalau tadi set itu kan himpunan. Nah, untuk yang sekarang ini ada subset. Apa sih sebenarnya subset itu? Jadi definisinya subset itu misalkan ada A dan B adalah dua himpunan, sedemikian hingga masing-masing elemen dari A itu memuat di B. Jadi ada anggota A yang terdapat di B. Misalkan X elemen A dengan X elemen B. Jadi X-nya itu ada di A dan juga ada di B. Nah, misalkan di situ ada contoh, himpunan A itu memuat XYZ dan himpunan B-nya memuat XYZ juga. Maka kita bisa menuliskan A subset dari B. Itu simbolnya subset itu kayak huruf U gitu ya, huruf U tapi menghadap ke B. Itu untuk subset. Nah, kalau elemennya pada himpunan A itu sama dengan himpunan B, maka kita bisa menuliskan A sama dengan B. Nah, suatu himpunan itu dikatakan subset atau himpunan bagian ya, jadi subset itu kan himpunan bagian. Jika setiap anggota himpunan A itu juga merupakan anggota di B, atau bisa ditulis dengan A subset B. Yang selanjutnya, untuk slide selanjutnya ini kita membahas tentang slide selanjutnya yang slide selanjutnya kok belum muncul ya? Oh iya, ini kalau tadi kan sudah subset. Nah, sekarang proper subset. Apa sih bedanya subset dengan proper subset? Langsung saja itu ada contohnya. Jadi misalkan kalau tadi kan kalau subset itu kan anggotanya A itu sama dengan anggotanya B. Nah, kalau subset itu misalkan di situ ada A, anggotanya itu XYZ dan anggota B-nya itu WXYZ. Nah, di situ yang dinamakan propernya yang mana? Yang dinamakan propernya atau kita bisa menyebut proper subset itu himpunan bagian sejati. Karena himpunan bagian sejati, kata sejati itu kan kemana-mana ikut gitu ya. Jadi di situ ada A sama B. Tapi yang namanya sejati, jadi yang sejati itu hanya XY sama Z-nya aja yang ikut. Tapi W-nya di situ tidak sejati karena tidak ada di A. Itu untuk proper subset. Untuk simbolnya itu hampir sama ya. Subset sama proper subset. Cuma kalau subset itu langsung kayak U melengkung gitu ya. U melengkung dan bawahnya ada garisnya itu. Kalau yang proper subset langsung U menghadap ke B gitu aja. Di sini ada contohnya. Contoh kalau kita gambar dalam diagram Venn. Diagram Venn-nya di situ yang pertama itu ada subset A subset dari B, jadi cuma ada satu lingkaran aja karena anggotanya A itu juga ada di B. Di situ sebaliknya anggotanya B juga ada di A. Cuma kalau yang proper subset di sini ada perbedaan. Jadi anggotanya A itu semuanya ada di B, tapi ada anggota B yang tidak ada di A. Seperti tadi kan W itu kan bukan anggota di A, tapi W menjadi anggota di B. Itu terkait dengan subset dan proper subset. Untuk yang selanjutnya ini ada satu soal gitu ya. Satu soal sebagai evaluasi. Evaluasi itu maksudnya untuk mengetahui pemahaman kalian tentang himpunan. Himpunan yang subset dan proper subset. Mungkin bisa dikerjakan dulu ya, dikerjakan di kertas, di bukunya, di buku catatannya dikerjakan, dan dikasih nama. Setelah itu foto ya, di foto nanti bisa dikirim ke WA atau ke Google Classroom. Silakan, waktunya 1 menit. Gampang kan ini, tinggal menggambar gitu aja. Silakan, 1 menit. 1 menit dari sekarang ya. Di situ ada soalnya, tunjukkan bahwasanya himpunan bilangan asli N itu merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan bulat Z. Himpunan bilangan bulat Z itu merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan rasional Q.
Dan himpunan bilangan rasional G itu merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu ya, itu kurang bilangan langsung ke real. Oke, kalau ada yang mau nulis soalnya silakan ditulis, kalau langsung jawabannya nggak apa-apa, langsung jawabannya. Digambar bentuk diagram Venn-nya aja. Langsung dikirim ke WA mungkin ya, biar cepat ke WA atau ke Google Classroom. Oke, ini sudah ada yang masuk ini jawaban dari kalian. Oke, saya buka dulu ya dari kalian ya. Coba saya tampilkan dulu jawaban dari salah satu mahasiswa. Nanti yang mahasiswa lainnya saya koreksi ya. Saya koreksi kemudian saya masukkan ke penilaian hari ini terkait dengan materi himpunan. Oke, ini saya tampilkan dulu dari mahasiswa atas nama ini sudah ada yang masuk. Ini perwakilan dari salah satu mahasiswa ya, teman kalian sudah ada yang menyelesaikan. Di sini yang sudah mengumpulkan ini Hesti ya. Hesti ini sudah menyelesaikan soal yang tadi terkait bilangan asli, kemudian bilangan bulat, bilangan rasional sama bilangan real. Nah, di sini si Hesti ini menuliskan bahwasanya himpunan bilangan asli itu memuat elemen 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat Z itu memuat mulai dari negatif 2. Itu titik-titiknya itu kan maksudnya sebelumnya bilangan negatif 2 itu ya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian bilangan rasionalnya dimulai dari bilangan negatif, kemudian negatif 1,5, kemudian negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian bilangan realnya itu keseluruhan bilangan. Itu si Hesti ini masih menuliskan elemen-elemen dari masing-masing bilangan. Padahal sebenarnya nggak dituliskan juga nggak apa-apa sih ya, langsung ke gambarnya. Nah, oke. Dari bilangan itu si Hesti ini kemudian menggambar bentuk diagram Venn-nya. Nah, di sini Hesti itu menggambarkan bilangan asli. Oh, ternyata dalam bilangan asli itu termuat dalam Z ya. Jadi bilangan bulat itu memuat elemen dari bilangan asli, sehingga di segi gambarnya si Hesti ini N ada di dalamnya Z. Kemudian Z ada di dalamnya bilangan rasional, dan bilangan rasional itu ada di dalamnya R. Nah, kemudian si Hesti ini menggabungkan dari keseluruhan gambar diagram Venn itu, digabungkan jadi satu. Di situ ada N, ada Z, ada Q, kemudian ada R. Nah, ini kalau dari segi pengerjaannya sudah tepat ini ya punyanya si Hesti ini. Misalkan kalian nanti menggambarkan langsung dalam bentuk ketiga-tiganya N subset N ya, N proper subset Z, proper subset Q, dan proper subset R. Tidak apa-apa. Tapi si Hesti ini kan pengen menguraikan. Jadi sebelum digambarkan jadi satu itu diuraikan satu persatu dulu. Nah, kalau misalkan kalian mengerjakan soal yang tadi itu seperti si Hesti ini, itu penilaiannya nanti langsung saya masukkan ke ini ya, ke lembar penilaian untuk materi himpunan. Ya, lembar penilaiannya bentuknya sebentar, nanti saya masukkan. Bentar ya, ini masih loading mencari apa yang form penilaiannya. Karena di RPS kemarin itu kan untuk setiap tugas itu kan nilainya 100. Jadi kalau misalkan hanya satu soal, berarti nanti
ketika menguraikan yang ini nilainya berapa, yang ini berapa, yang ini berapa, jadi diakumulasi. Ya, sekarang ke penilaiannya, biar tahu nanti kalian penilaiannya seperti apa gitu ya. Karena kan harus sesuai. Nah, ini di sini ada nama mahasiswa ya. Nah, komponen yang dinilai untuk pertemuan kedua ini tentang himpunan, ini jika mahasiswa itu ya mungkin bisa dituliskan nama mahasiswanya yang ini kebetulan tadi saya minta tolong ya kepada host untuk menampilkan penilaian tugas materi himpunan. Nah, di sini kan saya mengambilnya satu mahasiswa. Ini biar tahu kalian salahnya di mana, benernya gimana itu. Biar tahu di sini nama pertamanya kan Hesti ya, yang kebetulan yang masuk di saya tadi punyanya Hesti. Ini punyanya Hesti, jadi nanti di sini nama mahasiswanya itu si Hesti. Nah, karena si Hesti menggambarkan tentang diagram Venn bentuk N subset dari Z, itu skornya 20. Kalau menggambarkan Z subset dari Q, skornya 20. Dan menggambarkan Q proper subset ya, sorry ya, maksud saya tadi proper subset, Q proper subset dari R itu skornya 20. Jadi kalau masing-masingnya itu skornya 20. Nah, kalau digabungkan semua itu skornya 40. Jadi kalau dijumlahkan ke semuanya skor itu nilainya 100 untuk Hesti tadi itu. Tapi kalau misalkan cuma digambar satu aja, misalkan Z subset dari Q, ya enggak apa-apa, nilainya 20. Kalau langsung diagram Venn-nya N, proper subset dari Z, proper subset dari Q, dan proper subset dari R, nilainya 40. Pokoknya skor maksimalnya 100 sesuai dengan yang ada di RPS kemarin. Oke, itu untuk penilaian materi himpunan hari ini. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini ya, tentang himpunan. Definisi himpunan yaitu tadi masih definisi himpunan. Untuk operasi himpunannya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, terkait dengan materi himpunan, apakah ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada ya ini ya. Soalnya tadi itu kan masih materi dasar di tingkat SD. Kalian tinggal mengulang aja, merecall kembali pengetahuan yang sudah kalian peroleh dulu. Oke, itu untuk pertemuan hari ini ya. Kalau ada pertanyaan, tapi kayaknya nggak ada ya, karena materi dasar di tingkat SD. Oke. Untuk pertemuan hari ini, saya akhiri sampai di sini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua terkait dengan materi himpunan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama.